tentu ada hikmahnya. Karena kalau seandainya dia besar, jadi dia termasuk orang yang berbuat apa? Maksiat. Sehingga Allah dengan hikmahnya matikan dia pada waktu kecil. Lalu Abu Hasan Asy'ari bertanya lagi, kalau begitu orang-orang yang gede dan kemudian berbuat maksiat akan bantah loh. Kenapa Allah bikin saya sampai gede begini sehingga saya berbuat maksiat? Kenapa hasilnya dimatikan dalam keadaan kecil? Jadi mereka nggak bisa menjawab. Sehingga Abu Hasan Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Karena menganggap ternyata tidak semua ajaran Islam itu bisa diakalkan. Tapi perkembangannya itu apa? Dia tidak langsung kembali kepada mazhab salaf. Ya, karena ada sisa-sisa pikiran Mu'tazilah yang masih berakar di dalam dirinya. Ya, rasionalisme itu belum hilang sama sekali. Baru kemudian di akhir hidupnya dia kembali kepada mazhab salaf, yang meskipun sebagian ulama masih ada yang melihat kejanggalan dan beberapa pemikirannya, tapi secara umum dia sudah kembali kepada mazhab salaf. Sehingga terbitlah beberapa bukunya, di antaranya apa? Al-Ibanah an Usuli Ad-Diyanah. Wallahu a'lam. Di antara pondasi, di antara orang-orang yang menganut Mu'tazilah yang lain, misalnya Al-Jahid, yang dikenal sebagai ahli syair, Jahid, ya. Kemudian Az-Zamakhsyari, seorang ahli tafsir Mu'tazili, yang juga disebutkan itu tentang menyimpangkan pemikirannya dalam Majmu' Fatawa. Di antara pondasi yang dikenal di kalangan orang-orang Mu'tazilah, ini Mu'tazilah pada masanya dahulu ya, bukan Mu'tazilah atau Mu'tazilah yang ada pada zaman sekarang ini, ya. Mu'tazilah pada asalnya dahulu mereka memiliki pondasi yang pertama al-adl, keadilan, yang secara zahir seakan-akan adalah merupakan satu kaidah yang bagus sekali. Tapi menurut mereka yang namanya keadilan adalah nafyul qadri sabiq, menolak takdir. Karena salah satu di antara akidah Mu'tazilah adalah apa? Qadariyah, Allah qadar. Yang namanya takdir itu tidak ada. Semuanya itu bergantung kepada manusia saja. Ya Allah tidak menakdirkan apa-apa. Manusialah yang menentukan jalan hidupnya, dia mau ke neraka atau tidak. Ya, takdir itu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Dan mereka menamakannya sebagai keadilan. Karena kalau Allah memaksakan takdir kepada seorang hamba, berarti Allah tidak adil. Itu menurut ukuran mereka. Jadi kalimat hak tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Yang kedua tauhid. Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang namanya tauhid adalah menunggalkan Allah. Baik itu di dalam ibadah, di dalam sifat-sifatnya, asma dan sifatnya, maupun di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ditunggalkan dalam hal-hal tersebut. Tapi menurut keyakinan orang-orang Mu'tazilah, apa yang dimaksud dengan tauhid adalah nafyu sifat kullihah, menafikan seluruh sifat Allah. Tidak sampai kepada menafikan nama-namanya. Ya. Kalau kalangan ahli falsafat banyak yang sampai menafikan nama-nama Allah. Nama Allah itu tidak ada sama sekali, itu hanya simbolis. Orang-orang Mu'tazilah masih mengakui Allah itu memiliki nama, tapi nama itu tidak mengandung sifat, hanya nama saja. Nah itu Rahim, Rahman dan sebagainya itu hanya nama tanpa arti. Jadi mereka menafikan sifat, dan itu mereka menganggap sebagai tauhid. Menunggalkan Allah berarti menafikan sifat, menolak sifat-sifatnya. Karena ini jelas pertentangan dengan akidah yang benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui seluruh sifat-sifat yang ada disebutkan di dalam Kitabullah dan hadis-hadis yang sahih. Bahwa sifat-sifat tersebut memang milik Allah kalau memang Allah menyandarkan kepadanya. Itu tidak menolak. Hanya kaifiyah bagaimananya itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bihi wajib, su'alu anhu bid'ah. Ya. Mengimani sifat-sifat itu adalah wajib. Yang menanyakan bagaimananya sifat tersebut itulah yang bid'ah, yang tidak boleh. Kemudian al-manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua kedudukan. Itu berkaitan dengan pendapat mereka tentang orang yang berbuat dosa besar, pelaku dosa besar. Nah, sebagian di antara kaum muslimin ada yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Ini pendapat orang Khawarij. Kafir, orang yang melakukan dosa besar kafir. Karena kafir dia juga selamanya dalam neraka. Nah, orang-orang dan kalangan ahli sunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Tidak sampai keluar dari Islam. Tapi dia berdosa besar dan terkena ancaman untuk masuk ke dalam neraka.
Jadi kalau dia bertobat atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Mu'tazilah mengambil pertengahan di antara dua pendapat tadi, ya. Menolak bid'ah dengan bid'ah. Dia tidak setuju dengan pendapat Khawarij, tapi mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin juga tidak kafir. Tidak apa namanya? Tidak mukmin, mereka kalau munafik masih kafir, ya. Lahirnya tidak mukmin, tidak kafir. Tapi mereka kekal dalam neraka. Ujung-ujungnya sama orang-orang Khawarij, mereka kekal dalam neraka. Cuma sebutannya saja juga. Karena dalam Islam orang-orang yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang kafir dan munafik. Orang musyrik yang sudah kafir itu kekal meskipun menamakan diri sebagai muslim. Untuk orang ahli tauhid tidak akan kekal di dalam neraka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu a'lam. Kemudian yang lainnya infadul wa'id. Infadul wa'id. Ancaman itu pasti akan berlaku menurut mereka. Jadi kalau Allah mengatakan man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adala wa 'adzaban 'alima. Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja akan masuk ke dalam neraka selamanya dan seterusnya sampai akhir ayat. Ancaman itu pasti berlaku. Jadi bagaimana bagi orang yang melakukan dosa besar enggak ada istilah taubat. Pasti berlaku. Ini jelas bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah anggap ini sebagai ancaman. Dasarnya begitu ancamannya, tetapi seorang yang melakukan dosa besar itu bisa saja diampuni dosanya karena dia bertaubat, atau karena mendapatkan syafaat, atau karena hal-hal yang lain berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa yang mengekalkan dalam neraka melainkan orang-orang yang mencampuri kemaksiatannya itu dengan kemusyrikan atau kekafiran. Misalnya orang yang membunuh seorang muslim dan dia menganggap bahwa perbuatan itu adalah halal. Maka keyakinan inilah yang menyebabkan dia kafir dan dia kekal dalam neraka. Nah, tapi kalau ketika membunuh dia sadar ini haram, dia tidak kafir dan tidak akan kekal dalam neraka. Jadi ayat tersebut masih ada penafsirannya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berdasarkan pemahaman yang benar, berdasarkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat yang lain. Yang kita menganggap setiap ada ancaman pasti berlaku. Nah, sebab itu orang-orang Mu'tazilah ini ya termasuk di antara kalangan yang memiliki rasa raja yang tipis sekali. Harapan kepada Allah itu tipis. Yang ada dalam diri mereka yang paling besar adalah khauf, rasa takut saja. Padahal dalam Islam keduanya itu harus diseimbangkan. Kita harus menyeimbangkan antara khauf, takut dengan raja. Orang Mu'tazilah ini lebih banyak rasa takutnya. Tegang saja sifatnya. Ya. Kalau sudah sekali berbuat dosa, lemah. Ya. Sudah pasti masuk neraka selama-lamanya. Nah, ini kita bisa bayangkan orang yang semacam itu bagaimana bisa hidup dengan tenang. Kemudian yang selanjutnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga secara lahir bagus. Tapi ternyata yang mereka inginkan adalah wujubul khuruj 'alal hakimil muslim idza jara aw zalama. Keharusan memberontak kepada pemimpin muslim kalau dia berbuat kezaliman. Ini yang mereka adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar dalam artian yang sesungguhnya, itu dalam Islam merupakan salah satu di antara ajaran Islam terpenting. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan mereka maksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah diharuskannya memberontak kepada pemimpin muslim kalau dia berbuat zalim. Padahal menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis Nabi, selama dia itu masih salat, semasa dia itu masih sebagai muslim, belum kafir, tetap harus ditaati selama dalam kebaikan. Kecuali kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan, baru kita salat. Wallahu a'lam. Dan banyak lagi pondasi yang lain. Ini hanya pondasi yang paling terkenal di antara mereka. Di antaranya lagi bahwa mereka itu mendewakan akal dalam persoalan iman sekalipun. Pondasi yang lain, termasuk di dalam memahami nas-nas tentang sifat Allah. Kemudian tidak mengimani hadis-hadis hadis yang diriwayatkan dalam persoalan tersebut apabila bertentangan dengan akal. Nah, kalau itu mereka juga menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menurut mereka enggak bisa diakal-akalkan. Kalau Allah begini, nggak bisa, nggak mungkin. Berarti ini bukan sifat Allah.
Karena mereka memahami sifat tersebut berdasarkan pemahaman menurut manusia saja. Akhirnya mereka tidak bisa mengakalkan, menolak sifat Allah tersebut. Salah satu di antara manhaj mereka. Yang lainnya misalnya pendapat mereka yang terkenal bahwa seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri, berhak menetapkan perbuatannya sendiri, jadi dia tidak ditentukan oleh takdir. Mukmin tidak akan melihat Rabbnya di akhirat nanti. Dalam hadis-hadis banyak menyebutkan bahwasanya kaum muslimin akan melihat Rabbnya di hari kiamat nanti, yang yuruna ila rabbihim, sebagaimana seorang mukmin melihat bulan purnama, ya. Sudah jelas dan itu dipastikan. Karena mereka menganggap bahwasanya enggak mungkin kaum muslimin bisa melihat, ya. Karena mereka itu memahaminya dengan akal. Memang betul yang dimaksud melihat ini berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, bukan nazrul ihatah. Melihat itu bukan berarti menguasai diri Allah dengan pandangan kita. Allah hanya mengatakan kita melihat dengan jelas. Bukan berarti kita menguasai seluruh zat Allah. Karena la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Itu betul. Ini kalau yang dimaksudkan dengan la tudrikul absar, pandangan mata tidak akan bisa meliputnya. Kalau dipahami seorang muslim tidak akan melihat sama sekali, berarti kita menolak penjelasan dari Nabi yang sudah jelas sahih di dalam hadis. Ya, ini menurut mereka, karena mereka anggap hadis tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berbicara dengan Musa, karena tidak bisa dibayangkan dengan bahasa apa dan bagaimana cara Allah berbicara dengan Musa. Akhirnya mereka menolak. Padahal Allah telah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi orang-orang Mu'tazilah membaca ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Musa, harusnya Allah mengajak Musa berbicara, tapi di sini Musa yang berbicara kepada Allah. Jadi dirubah cara bacanya. Perubahan cara membaca dalam bahasa Arab itu bisa merubah arti. Kalau kallamallahu Musa taklima, kallamallahu Musa, Allah sebagai subjek. Jadi Allah mengajak bicara Musa. Lalu kalau kallamallahu Musa, bagi Allah sebagai objek bicara. Yang berbicara adalah Musa. Ini salah satu di antara cara mereka untuk berpaling daripada keyakinan bahwa Nabi Musa pernah diajak berbicara oleh Allah, karena mereka menganggap enggak logis gitu. Mereka juga memvonis fasik sebagian di antara, salah satu di antara dua kelompok sahabat yang bertikai. Padahal di dalam hadis dikatakan bahwa dua kelompok tersebut salah satu di antaranya adalah auladil haqqi, orang yang lebih utama kebenarannya. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwa kelompok yang membelot itu pun bukan kelompok kafir, tapi orang yang menentang mereka itu auladil haqqi, lebih utama kebenarannya. Karena mereka juga para sahabat. Di antara mereka ada Jubair bin Awam, Abu Talha, bahkan ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kita mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang fasik, orang yang pantas masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Demikian juga di antara pendapat orang-orang Mu'tazilah bahwa kekhalifahan, keimaman itu tidak ada kaitannya dengan nasab. Padahal di dalam hadis disebutkan innamal imamatu min Quraisy. Sesungguhnya keimaman itu harus dipegang oleh orang-orang Quraisy, ya, orang keturunan Quraisy. Itu ketetapan dari Nabi, sifatnya pasti. Dan mereka tidak mau mengakui itu, ya, tidak mau mengakui yang demikian itu. Sebelum itu sudah jelas hadisnya dari Nabi. Dan banyak lagi hal-hal yang lain, termasuk menolak hadis ahad, ya, dalam persoalan-persoalan yang akidah. Bahkan banyak di antara mereka yang menolak hadis ahad dalam persoalan-persoalan syariat, ya. Hadis ahad ini hadis yang hanya diriwayatkan oleh perawi-perawi yang bisa terhitung 1, 2, 3 saja, ya. Bukan diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Allahu a'lam. Di antara kelompok rasionalis adalah Asy'ariyah, ya, yang dia lebih baik sedikit dibandingkan dengan Mu'tazilah, ya. Nah, berapa tingkat rasionalismenya masih kategori lebih rendah dibandingkan orang-orang Mu'tazilah. Di antara orang-orang yang berpemikiran Asy'ariyah adalah Abu Bakar Al-Baqilani, Abdul Malik
Al-Juwaini yang dikenal dengan Imamul Haramain, Abu Bakar Al-Baqilani, dan Abdul Malik Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini atau yang dikenal dengan Imamul Haramain. Abu Hamid Al-Ghazali, ya penulis Ihya Ulumuddin, Abu Bakar Ar-Razi. Ini para ulama terkemuka cuman yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah, khususnya asma dan sifat. Ya, asma dan sifat Allah jika tergantung orang Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah ini umumnya mereka itu berpandangan berbeda dengan Ahlussunnah itu dalam persoalan apa? Asma dan sifat. Oleh sebab itu para ulama menganggap Asy'ariyah ini sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki penyimpangan dalam asma dan sifat. Kita masih sering mendengarkan seperti Syekh Muhammad Nasir Al-Albani di Hayat Albani yang diceritakan oleh muridnya, ya, dalam biografi beliau. Syekh Muhammad Nasir Al-Albani pernah menyatakan, wa ahlus sunnati wal jamaati minat salafiyyin wal asy'ariyyin. Kalangan ahlus sunnah wal jamaah dari orang-orang yang berakidah asy'ariyah dalam asma wa sifat dan yang berakidah salafiyah. Artinya dia adalah kategori umum ahlus sunnah wal jamaah, tapi dalam masalah asma wa sifat dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dia bukan salafiyah. Jadi di sini jangan mereka tidak perlu disebutkan satu persatu, ya. Bisa nanti kita bahas dalam pembahasan yang lebih mendetail lagi. Kemudian yang ketiga, madrasah islahiyah atau aqlaniyah hadisah, rasionalisme modern, guna berkembang menjadi pan-islamisme. Yang mana ini berlangsung. Ya, pemahaman ini berkembang di Mesir pada waktu itu, pada masa penjajahan Inggris. Yang pemikiran ini berawal dari seorang pemikir yang termasuk kaki tangan Zionis yang bernama Jamaluddin Al-Irani, yang kemudian dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Yang sejarah membuktikan bahwa beliau ini di setiap negara berganti nama. Nanti di kalangan Syiah dia mengaku Syiah, di kalangan Tasawuf dia mengaku ahli Tasawuf, di kalangan ahli Sunnah dia mengaku ahli Sunnah. Namanya beda-beda. Ada Jamaluddin Al-Husaini, Jamaluddin Al-Irani, Jamaluddin Al-Afghani. Namanya berganti-ganti. Dan memang dia ditugaskan secara khusus oleh kaum Zionis untuk mengembangkan pemikiran yang menyimpang. Ya, pengembangan pemikiran yang menyimpang itu adalah pan-Islamisme. Seolah-olah merupakan satu terobosan baru yang bagus sekali, mengumpulkan seluruh kaum muslimin dalam satu kesatuan meskipun berbeda akidah mereka. Karena orang-orang Zionis tahu bahwa tidak akan mungkin menyatukan orang di dalam perbedaan akidah dan perbedaan pandangan. Tidak akan mungkin bersatu. Kalau ada hanya persatuan semua atau persatuan sedikit kaum muslimin bisa. Tapi kalau menyatukan seluruh kaum muslimin tidak akan mungkin dengan akidah yang berbeda. Yang kemudian ittasa'at wa tarassakhat ala yadi sahibihi Muhammad Abdul Al-Misri. Yang kemudian pemikiran itu mengakar dan lebih menyebar luas melalui bantuan dari sahabatnya sekaligus muridnya yang bernama Muhammad Abdul Al-Misri. Yang dibandingkan Jamal Al-Afghani ya sedikit lebih baik. Ya, sedikit lebih baik karena dia bukan ditugaskan secara khusus oleh kalangan Zionis. Dia hanya murid-murid yang terkena imbas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Tidak seperti Jamal Al-Afghani yang memang dia betul-betul manusia bunglon. Dalam sejarah itu bahkan dia itu mendirikan punya saham itu dalam beberapa net club di Mesir, ya. Dan beberapa negara yang kalau dia hadir di situ, dia langsung masuk ke tempat-tempat tersebut. Kalau Muhammad Abdul ini murid yang terpengaruh dengan pemikirannya. Wa takallamat bi qiyatul ahzab al-ilmaniyah. Watarabba'a ala kursil hukum wa urusil fikr wa siyasa wa nawah hayat al-amah. Persoalan yang mereka kaji itu persoalan yang dari mulai persoalan akidah, pemikiran sampai masalah politik dan sosial. Di antara yang paling terkenal dari pemikir-pemikirnya adalah Sa'ad Zaghlul, Muhammad Farid Wajdi, Qasim Amin, ya. Ali Abdul Razak, Latif Sayyid, Mahmud Saltut, Mustafa Al-Maraghi, Musafir, Summa Hasan Al-Turabi, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Fardai, dan lain-lain dari kalangan mereka yang terpengaruh dengan pemikiran ini dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Syekh Rasid Ridha juga sempat terpengaruh dengan pemikiran gurunya, karena dia juga berguru dari Muhammad Abduh. Setelah meninggal gurunya,
Dia mengalami perubahan pemikiran dan kemudian dekat sekali dengan orang-orang salafiyin di akhir hidupnya. Bahkan menulis takhrij beberapa hadis. Ya, dikenal sebagai orang yang bersemangat tinggi dalam meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau rahimahullah taala walillahil hamd di masa akhir hidupnya berubah. Meskipun di awal-awalnya beliau terpengaruh dengan pemikiran Muhammad Abduh. Wallahu a'lam bishawab. Pemikiran-pemikiran tersebut berkembang sampai kepada tangan Hasan Al-Banna yang akhirnya mendirikan organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun. Ya. Di antara pemikiran-pemikiran yang dikembangkannya itu adalah masukkan Islam ke parlemen, mengikuti berbagai macam pemilihan umum dan sebagainya, sehingga timbul peperangan atau boleh dikatakan konflik antara dia dengan penguasa, sehingga terjadilah apa yang terjadi antara dia dengan Jamal Abdul Nasser, bagaimana yang tercatat dalam sejarah. Dan bentuk aklaniyah modern ini, ya, yang di bawah bendera pan-Islamisme ini berkembang ke seluruh penjuru negara kaum muslimin, ya. Hampir semua negara kaum muslimin mungkin sudah bisa dijangkau oleh dakwah ini. Dan mereka bisa berganti-ganti nama, artinya mereka bukan saja berdiri dalam satu organisasi, tapi memiliki kesamaan cara berpikir. Yang intinya adalah mengumpulkan kaum muslimin di bawah satu bendera. Tujuannya adalah menegakkan daurah Islamnya. Ya. Memang dalam masalah daurah Islamnya tidak kita ingkari bahwa daurah Islamnya, kekhalifan Islam itu salah satu di antara ajaran Islam. Dan mereka itu menjadikan sebagai tujuan terbesar, ya, mengalahkan hal-hal yang lain, sehingga masalah akidah sekalipun yang paling penting bisa ditolerir kalau mau bekerja sama untuk mendirikan daulah. Ada di antara sebagian mereka yang kalau dakwah di kalangan orang-orang mabuk, kamu yang penting mau jihad, silakan. Kamu mau berbuat maksiat segala macam, kamu jihad, itu berarti kamu sudah mencapai klimaks daripada ajaran Islam. Ya, orang-orang berandal begitu kan, ya senang. Kalau sekarang suruh perang segala macam, ya, suruh mukulin orang, suruh jarah lagi, wah tambah senang. Tambah senang sekali. Oh, ternyata Islam itu gampang sekali. Sampai di antara mereka ada yang demikian, ya, karena saking dahsyatnya pemikiran al-Islamisme dalam dirinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, ajaran tasawuf. Ini masih masih dalam pelajaran ketiga, yaitu tentang bahwasanya terpecahnya Islam itu menjadi 73 milah, kemudian melahirkan perpecahan menjadi bermacam-macam firqah atau golongan. Salah satu di antaranya adalah pemikiran tasawuf. Manhajun lam yattafiq ahlu ala ismi aw haqiqatih. Di mana manhaj tersebut antara nama dengan orang yang menganut ajarannya itu sering tidak ketemu. Di antara yang paling terkenal penganut ajaran tasawuf ini, yang paling banyak menyebar pemikirannya adalah Abu Hamid Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddin. Lalu diikuti Abdul Qasim Al-Qushairi, Asy'arani, namanya Abdul Wahhab Asy'arani, tapi dikenal dengan Asy'arani. Ibnu Arabi tanpa alif lam, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu salah satu fuqaha ahli sunnah. Ini Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. Arti bedakan, ya. Ya, kalau dengar nama Ibnu Arabi dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini termasuk penganut tasawuf wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud yang pernah mengucapkan berbagai pernyataan kufur. Sering mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah yang berada di atas hak. Nabi Musa itu adalah iblis. Ya. Ya, dibalikkan, ya. Iblis itu akan masuk ke dalam surga karena enggak mau bersujud kepada manusia. Itu kepada Adam. Dia hanya mau bersujud kepada Allah saja, ya. Ini pemikiran-pemikiran yang nyeleneh kayak gitu. Itu dari Ibnu Arabi tunjukkan kekufurannya. Yang di kalangan ahli tasawuf pengikut itu dianggap kata-kata yang bernilai mistis yang enggak bisa, yang sulit dipahami. Sulit dipahami memang karena enggak bisa dipahami. Kalau mereka sulit dipahami, kita belum nyampe. Itu biasanya seringnya kayak gitu saja, ya. Di Medan itu ada kelompok tasawuf modern. Tasawuf tapi dibahas dengan pembahasan ilmiah.
bahkan ya. Nah, secara metafisik, ilmu metafisika, dia dosen sekaligus doktor. Saya Kadirun Yahya. Ya. Terus sampai masjidnya tempat dia sholat Jumat itu, antara dia sebagai imam dengan makmum dipisah dengan kaca. Besar sekali. Tahu sekali. Terang lihat, tapi bukan pada waktu sholat Jumat. Memang dibatasi dengan kaca. Nah itu dia membahas masalah tasawuf sampai sedemikian detail, tapi dengan menurut ilmu metafisik. Ya, jadi dia berusaha mengakalkan ajaran tasawuf ini. Ya. Yang ketika buku tersebut disebarkan, termasuk di kalangan Arkom, mendapat pujian. Jadi ketika saya tanya, ini artinya bagaimana nih? Kalau saya baca pusing, saya sendiri juga nggak ngerti ya. Bahkan kalau kita mengatakan puji, ya ini karena ini masalah kasyaf ini, masalah-masalah yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang sudah mendalamnya hakikat. Kita belum sampai, nggak bisa memahami. Mungkin malah nggak sampai-sampai. Memang pembahasannya itu ya berusaha melogikakan sesuatu yang sebenarnya tidak logika. Dia tinjauannya pendekatan ilmiah tidak nyambung sebenarnya. Jadi ada nilai-nilai mistis yang memang tidak bisa dipahami. Cuman dari awal sampai Z-nya dia membahas dengan bahasa ilmiah. Tapi nanti ada titik-titik tertentu yang kalau untuk menyambungkan antara itu dengan pemikiran sesungguhnya dari ajaran tasawuf itu terpentok juga. Terpentok ya akhirnya kembalinya kepada keyakinan dan kepercayaan lagi. Ya, masalahnya tasawuf itu bertentangan. Tasawuf itu yang betul-betul menjauhi logika, ya, berusaha dilogikakan. Karena tasawuf itu musuh besar filsafat, rasionalis. Yang kedua-duanya itu termasuk musuh daripada ajaran Ahlus Sunnah, ya. Dibantai habis oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya. Di antara orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang ini, maaf, di antara yang terkenal lagi yang lain ya, Ibnul Farid Al-Hallaj, sering disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf ya. Sebagian di antara Al-Hallaj itu mati dalam keadaan dipancung ya. Dianggap menyebarkan pemahaman yang kufur. Ketika di akhir hidupnya sebelum dipancung, seorang muridnya itu bertanya, Al-Hallaj, apa sebenarnya dimaksud dengan ajaran tasawuf? Lihatlah keadaan sekarang ini, inilah tasawuf. Apa maksudnya keadaan sekarang itu itulah tasawuf. Tasawuf bicaranya sudah bicara setan. Ya. Orang yang nggak paham, dia menganggap memang belum sampai pemikirannya. Ya. Yang paham ya sok-sok paham. Dia paham-pahami menurut pemahaman sendiri. Orang yang mengucapkan memang benar-benar sebenarnya tidak dalam keadaan paham, nggak ngerti dengan apa yang diucapkan sendiri. Orang ego. Ya. Di zaman sekarang kita, sekarang ini dikenal ahli tasawuf seperti Alwi Al-Maliki, ya, orang alim di Makkah, betul memiliki banyak pengetahuan tentang ilmu hadis dan lain sebagainya. Setiap bid'ah yang tersebar luas di muka bumi ini, yang di luar Makkah tidak ada dalilnya, kalau ditanya sama dia, insya Allah ada dalilnya. Yaitu entah hadis palsu atau hadis buatan sendiri, nggak tahu, tapi yang jelas pasti ada dalilnya. Orang dikenal ahli debat. Abdul Fattah Abdul Ghuddah, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Abdul Salam Yasin, dan lain-lain. Termasuk di antaranya yang terkenal pemikirannya adalah Hasan Al-Banna, Said Hawa. Al-Banna ini sampai akhir hidupnya masih mengamalkan wirid-wirid tarekat Mansuriyah. Sampai akhir hidupnya. Kemudian selanjutnya, tasawuf ini jelas adalah merupakan tempat paling banyak penghalalan terhadap perbuatan bid'ah. Nah, banyak kebid'ahan yang akhirnya dilegalitas dengan alasan katanya menurut ajaran Nabi dalam mimpi dan lain sebagainya, atau berdasarkan renungan pribadi, dan menghalalkan bertaklid buta kepada guru, syekh. Karena syekh itu dianggap mursyid. Di kalangan ahli tasawuf ada istilah mursyid. Yang mursyid itu orang yang sudah punya pengalaman dalam tarekat. Jadi kita itu kalau mengamalkan Islam harus cari orang yang sudah pengalaman. Dia sudah pengalaman, jadi kita harus belajar dari dia. Kecuali kalau kita bisa menciptakan tarekat sendiri. Kalau enggak, kita harus belajar dari mursyid. Nggak boleh bertanya. Ya, ikuti apa saja apa ini. Karena kalau kita bertanya akan semakin bingung. Jadi kita diwajibkan untuk diam, di bahasa, ikuti saja. Persis dengan ajaran doktrin ras yang diajarkan oleh orang-orang Nasrani.
Wal ghulu bi tarkil halal ta'ammudan. Berlebih-lebihan dalam meninggalkan perbuatan halal. Ini di antara ajaran tasawuf yang paling mengerikan, ya. Selain menghalalkan bid'ah, menghalalkan taklid buta, juga terlalu guru dalam meninggalkan yang halal. Terlalu guru itu dibahas dalam kitab Ihya'ul Ihya. Saya lupa penulisnya. Siapa alimnya bantahan terhadap Ihya Ulumuddin. Salah satu bantahannya itu terhadap masalah meninggalkan yang halal itu. Karena orang tasawuf sering melandaskan dirinya pada hadis Nabi, hasbu ibnu Adam lukaimatun yuqimna sulbah. Fa in kanat la mahalata fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lis-syarab wa thuluthun lin-nafas. Cukup seorang hamba itu memakan beberapa kerak makanan asal bisa menegakkan punggungnya. Tegak punggungnya sudah. Kalau enggak mampu, sepertiga untuk nasi, sepertiga untuk makan, minuman, dan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas. Hadis ini benar dan sahih. Itu benar dan sahih. Cuma memahami satu hadis itu tidak boleh sendirian saja tanpa memahami hadis-hadis yang lain. Kalau kita baca At-Tibbun Nabawi karangan Ibnu Qayyim, kita akan dapat bahwa makanan-makanan yang dikonsumsi Rasulullah itu makanan-makanan yang memang pilihan. Ya, taruhlah bukan harus mahal atau bergizi. Kebetulan yang bergizi kebanyakan mahal, ya. Tapi yang nggak harus begitu juga kok. Ya, kenyataannya makanan yang dimakan Rasul itu makanan pilihan. Kalau Rasulullah menyenangi misalnya bagian tubuh hewan itu, misalnya bagian paha, daging paha yang ternyata menyebabkan yang daging yang memiliki kadar kolesterol paling rendah. Ya. Ya, seluruh yang dimakan Rasul ternyata diselidiki oleh Ibnu Qayyim memiliki khasiat-khasiat dan kegunaan. Ya, jika Rasulullah senang memakan apa? Semangka dengan tamar dijelaskan, semangka dengan kurma dijelaskan secara ilmiah, faedahnya terhadap perut dan lain sebagainya. Ya, itu dijelaskan. Jadi makanan-makanan Rasul itu memang sedikit yang dimakan, jumlahnya sedikit, tapi mengandung kandungan gizi yang cukup, yang baik. Gitu. Enggak jumlahnya saya banyak, tapi nggak ada isinya. Nah, kita kan parahnya kayak gitu kan, yang penting kenyang, perut gendut. Ternyata isinya paling kalau banyak yang ngandung kolesterolnya aja, kalau iya yang mau kebutuhan tubuh enggak. Itu kan ada sariawan, ya sering sakit perut, atau bahkan lever. Nah, di sini kita melihat bahwa memahami hadis-hadis Nabi itu nggak boleh sepenggal-sepenggal. Nah, betul, makanan itu yang perlu bagus dimakan sedikit, tidak sampai menyebabkan perut kenyangan. Tapi bukan juga berarti kenyang itu haram, tidak. Tapi jangan sering-sering dilakukan. Karena kenyang itu juga pernah dialami oleh sebagian sahabat, bukan yang makan sampai di hadapan Rasul, sampai masing-masing di antara mereka itu kenyang. Itu ada hadisnya. Tapi dijelaskan di dalam kitab Ihya'ul Ihya menunjukkan bahwa kenyang itu tidak diharamkan. Tapi jangan kekenyangan. Ya, bukan kekenyangan sampai duduk saja harus tegak. Tidak bisa dibengkokkan lagi perutnya. Ya, apa-apa malas, maunya tidur saja. Ini sudah di luar jalan syariat. Ya, sekedar kenyang saja, asal tidak kenyangan itu boleh, asal tidak terus-menerus. Yang lebih baik menyisakan sedikit. Ya, memasukkan sedikit perut sehingga tidak berat. Ya, tidak membuat kita malas dalam beribadah dan lain sebagainya. Allah alam iswab. Itu salah satu diantaranya. Banyak diantara ahli tasawuf yang menyalahartikan sehingga mereka itu makan sedikit-sedikit sampai makanan yang tidak punya arti sama sekali. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sebagian diantaranya itu mendapatkan pertolongan iblis, setan dan lain sebagainya. Ada diantara mereka yang makan sehari cuma 7 kepal, besoknya 6 kepal, besoknya lagi 5 kepal, terus sampai akhirnya baru 1 bulan penuh nggak makan. Itu bisa saja dengan bantuan setan, isi perutnya itu diisi apa? Ya, iblis, bantuan iblis yang namanya istidrat, ya. Itu kemampuan setan yang memang didorong oleh setan supaya orang itu semakin tersesat. Orang tersesat sering demikian. Dan mereka memiliki daya tahan yang amat hebat sekali dalam masalah ibadah sekian lama, puasa siangnya puasa, malamnya nggak tidur, kok bisa tahan dan sekian lama. Itu setan. Cobalah kita ngamalkan yang betul-betul sunnah. Ya, amalkan sholat itu saja. Kadang-kadang masih suka copot juga. Ngamalkan sholat rawatib saja mungkin agak berat. Puasa sunnah saja nanti kalau lagi rajin banget. Kalau lagi nggak rajin, nggak banyak sama sekali. Kalau emang ibadah sunnah itu tantangannya berat. Coba kalau kita melaksanakan bid'ah, puasa 40 hari kuat, berdakwah sampai 1 tahun penuh,
Istri nggak dikasih makan, sama-sama kuat, istrinya kuat, suaminya kuat. Heran. Memang kalau sudah ajaran bid'ah itu banyak pertolongan dari setan. Di antara fondasi ajaran tasawuf yang paling dikenal taqayyud bizikri. Ini. Melakukan zikir-zikir bid'ah. Yang kadang-kadang sebagian di antaranya dengan melantunkan nasyid-nasyid. Karena nasyid bagi sebagian orang tasawuf itu sebagai apa istilahnya, ya dikatakan ya motivator lah untuk meningkatkan keimanan dan jinnya supaya kuat ibadah. Jadi sudah menjadi ibadah, ya, jadi ibadah tersendiri nasyid itu. Jadi ada di antara ahli zikir itu sampai mengundang wanita-wanita atau orang yang taruh bersuara merdu untuk menyanyikan nasyid ketika mereka beribadah. Jadi di sini mereka sholat, di sana suruh nyanyi. Ada yang sampai demikian. Ya lagu-lagunya lagu-lagu pilihan. Acara-acaranya yang sering mereka bikin di Jakarta tuh ada namanya Lailatul Quran, pernah dengar ya? Itu biayanya sampai berapa puluh juta tuh sekali. Bebas semua orang boleh datang, nanti yang dibacakan ayat sajadah. Setelah baca ayat sajadah, pas waktu sujud dibacakan puisi panjang sampai nangis semuanya. Itu makan sebebas-bebasnya, minum sebebas-bebasnya pada waktu itu. Pokoknya semuanya itu serba lengkap. Lailatul Quran namanya di Jakarta ada di beberapa tempat, itu ada musimnya kalau bulan Ramadan. Acara bid'ah betul. Jadi ketika sujud itu memang dibacakan syair-syair, orang nasyid sampai orang menangis. Kemudian yang selanjutnya nasrul ahadits dhaifah. Menyebarluaskan hadis-hadis dhaif dan palsu. Mereka tidak peduli. Bahkan ada di antaranya ya. Saya sendiri merasakan ketika dulu masih senang dengan ajaran tasawuf itu, kalau saya membaca Ihya Ulumuddin yang sudah ditahqiq gitu ya sama Hafidz Ali Arafi itu. Di bawahnya dikatakan hadisnya lemah dan palsu. Kok lemah? Hadis-hadis bagus gini kok lemah? Jadi sampai salah. Nggak mungkin salah periksa ini. Salah cetak. Pikiran itu demikian sampai pada waktu itu. Yang padahal saya juga sudah belajar ilmu mustalahul hadis pada waktu itu. Tapi nggak masuk ilmunya itu karena kita menganggap ini hadis kayak gini bagusnya nggak mungkin salah. Demikian juga keberadaan orang-orang tasawuf pada umumnya. Bahkan di antara mereka ada yang sama sekali nggak peduli dengan ilmu hadis. Kalau kita membaca kitab karangan Muhammad Zakaria, hadisnya Jamaah Tabligh, dia orang mahir dalam masalah takrij. Kalau dia membahas satu permasalahan itu dicari hadis-hadis yang memang sahih dan hasan saja. Pintar dia. Kalau yang lainnya agak sembarangan, kalau dia enggak. Tapi setelah itu, setelah sudah sampai kesimpulan, ini baru dia bebas ungkapan hadis yang nggak ada sama segala macam, udah bebas setelah itu. Jadi sudah ada kesimpulan. Kesimpulannya dari dia sendiri, hadis ini berkesimpulan begini, baru kisah-kisah orang soleh, hadis segala macam. Orang sudah terbawa duluan. Di awalnya itu hadis dengan takrijnya. Kalau orang awam yang membaca sudah puas duluan. Jadi setelah itu sudah puas, sudah punya kesimpulan, ya setelah itu terserah mau hadis, kata kakeknya, atau siapa nggak peduli. Kemudian tafsirul ahadits bil kasaf. Menganggap sahih satu hadis dengan kasaf, ya. Kasaf itu satu metode menurut mereka yang dilakukan dengan memperbanyak zikir sampai orang itu bisa membuka tabir kegaiban. Sehingga hadis yang menurut orang sahih, menurut orang dhaif itu kan penyelidikan mereka belum tentu benar. Ini pensahihannya langsung datang dari Nabi. Jadi seakan-akan Nabi yang diriwayatkan oleh Rasulullah dan beliau mensahihkannya. Salah begitu ya, karena mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW sebagai yang mensahihkan hadis. Kalau Rasulullah sudah jelas segala yang diucapkannya ya pasti sahih. Sekarang bermasalah apakah ini betul-betul ucapan Nabi atau enggak, kan diselidiki. Ini yang mensahihkannya Nabi juga. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebenarnya kalau dilihat dari kacamata ilmiah ngawur betul ini. Nggak sadar mereka ini. Kemudian at-ta'abbud bidzauqi wal qasd. Beribadah dengan mengandalkan perasaan dan juga kasaf tadi. Beribadah dengan perasaan yang menurut mereka baik. Kalau ada orang bilang, "Loh, kamu ini mengamalkan ibadah ini apa dasarnya?" Sudahlah, kamu amalkan saja. Nanti kalau sudah kamu amalkan, pasti kamu akan merasakan sendiri kenikmatannya. Jadi dasarnya adalah perasaan.
Kalau kita tanyakan dalil, kita tanyakan, saya bukan ahlinya dalam masalah dalil. Tapi cobalah antum amalkan. Insya Allah antum akan merasakan. Nah, ini biasanya mereka andalannya demikian. Karena orang sudah keranjingan bid'ah, pasti kesenangan akhirnya. Kemudian tafwid wa tabrir syirkiyat wal intifar laha. Melegalitas berbagai macam perbuatan syirik termasuk pakar-pakarnya ya. Muhammad Zakaria itu bila datang ke Masjid Nabawi itu ya minta barokah, segala macam kuburannya. Salat menghadap kuburan beliau. Itu para ahli hadisnya. Muhammad Zakaria ahli hadis mereka. Mereka adalah dari kalangan ahli hadis. Dan mereka mengirimkan murid-murid yang sudah sampai kepada tingkat masail. Kalau di Indonesia ini kan umumnya baru tingkat fadail ya. Kalau orang jamaah tabligh ini ya. Jamaah tabligh itu di Indonesia itu umumnya masih tingkat fadail. Dia jadi fadail amal. Fadail amal itu sampai kepada tingkat masail, satu tingkat lebih tinggi dari fadail. Itu diajarkan berbagai macam termasuk politik segala macam. Jadi baru dibaiat kepada salah satu tarekat yang 4 itu. Nah, kalau sudah dibaiat itu biasanya untuk tingkatan lebih tinggi mereka disekolahkan. Sekolahnya kadang-kadang nanti ini berdasarkan pengakuan salah seorang di antaranya. Ya. Saya belajar kutubus sab'ah. Ada seorang ikhwan berbicara langsung di Malaysia. Ini orang yang lulus dari Pakistan di fakultas hadis. Belajar kutubus sab'ah. Kita pelajari semuanya. Tapi untuk pengamalan kita tetap kembali kepada apa yang diamalkan di dalam jamaah tabligh. Dipelajari semuanya, itu pengamalan tetap kembali kepada orang-orang yang sudah belajar begitu pun tetap hanya disuruh menambah wawasan saja. Tapi nanti dalam pengamalan tetap kembali kepada ajaran mereka sesungguhnya. Jadi apa gunanya ilmu? Tertutup pintu ilmu bagi mereka. Kalau begitu caranya. Kemudian selanjutnya tarbiyah wal islah bizuhdi wal zawq. Pembinaan dan perbaikan diri yang dilakukan dengan melakukan kezuhudan. Kezuhudan dalam ukuran ahli tasawuf ya. Zuhud, kalau zuhud di dalam Islam ya. Zuhud di dalam menurut pengertian Ahlussunnah wal Jamaah itu mengutamakan akhirat, taqdilul akhirah ala dunia. Mengutamakan amalan akhirat daripada amalan dunia. Kita bisa lihat sejarah bagaimana orang-orang terdahulu bersikap zuhud. Kita akan lihat penghormatan mereka terhadap ajaran-ajaran akhirat itu jauh lebih tinggi. Talabul ilmi saja sampai menyebabkan mereka itu tidak sempat mungkin melakukan yang biasa dilakukan orang awam, makan enak. Bukan mengharamkan, tapi tidak sempat karena sibuknya talabul ilmi. Kita baca dalam Syiar A'lamun Nubala itu kisah seorang laki-laki yang belajar dari seorang syekh di masa akhir tabi'in. Ketika dia belajar, majelisnya itu padat setiap hari. Ada majelis, dia nggak mau kehilangan sedikit pun ilmu tersebut. Sehingga dia nggak sempat makan enak. Suatu saat sedang melewati pasar dan lihat ada orang jual ikan ya. Ikan segar. Saya sudah lama nggak makan ikan. Dibeli ikannya. Baru sampai di rumah sudah datang majelis. Karena ditaruh ikut majelis. Pulang ke rumah ada pelajaran yang harus diulang, nggak bisa ditinggalkan. Karena selanjutnya akan ikut majelis. Selesai dia mengulang pelajaran sudah ada majelis lagi. Begitu seterusnya. Sampai 2-3 hari ikan itu nggak tersentuh. Sudah mulai berubah. Ya nggak busuk, tapi sudah mulai berubah. Ya. Diambil ikan tersebut mau dibakar. Kalau bakar waktunya lama sekali. Ini waktunya kehabisan untuk apa? Untuk talabul ilmi. Saya ketinggalan majelis. Sudah dimakan mentah-mentah. Itu ternyata ada ya mau halal, itu makanan halal ya. Di makanan halal tidak ada yang dalilnya ikan itu harus dimasak ya. Masalahnya ikan kadang-kadang tidak ada dalilnya memang ya. Memang lebih enak dan orangnya ya dan enak dan makan enak itu juga kan mubah boleh.